John Maxwell berkata bahwa hidup adalah mengenai pilihan. Setiap pilihan yang Anda ambil sangat menentukan siapa Anda hari ini. Anda bahagia hari ini. Anda bersuka cita hari ini. Anda mengalami berkat Tuhan hari ini. Itu karena pilihan yang Anda ambil. Amin. Anda pilih untuk datang kebaktian hari ini secara onsite, itu pilihan Anda. Bapak Ibu di rumah pilih untuk kebaktian online hari ini di rumah, itu pilihan Anda. Dan masing-masing dari setiap pilihan kita punya konsekuensi, punya resiko, punya akibat. Apakah akibatnya baik atau akibatnya buruk? Apakah akibatnya positif atau akibatnya negatif? Saudara berbicara tentang pilih memilih, saudara. Pada tanggal 22 Agustus yang lalu, setelah habis live streaming di sini, saudara, saya dan Simu menemukan dompet di jalan raya di bawah. Dompet yang tebal, yang berisi berlembar-lembar uang, saudara. Saudara, saya mendapatkan kesempatan untuk memilih. Biarkan saja atau ambil dan kembalikan. Sekali lagi, biarkan saja bukan urusanku, atau ambil dan kembalikan. Tapi di antara pilihan ambil dan kembalikan itu ada pilihan yang ketiga, ambil dan bawa pulang. Mau nyinti ya? Tahu nggak mau nyinti? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang lihat, iya kan? Tapi saudara, pilihan kita untuk hidup di dalam jalan Tuhan. Pilihan hidup untuk memilih Tuhan. Daripada kesenangan. Daripada kebanggaan. Daripada harta dan tahta, saudara. Harus kita tentukan. Dan saya memilih hari itu untuk mengambil dan mengembalikannya. Pemiliknya adalah Pak Imron. Sebentar lagi saya harap beliau hadir bersama-sama kebaktian kita di sini, saudara. Saudara yang saya kasih, dan saat saya mengembalikan itu, ketika ia menyodorkan semua isi dompet untuk mengucapkan kamca nyitoto kepada saya dan Simu menolaknya. Pertolongan kami berikan kepadamu adalah pertolongan dari Tuhan. Karena kami memilih untuk mendengarkan suara hati kami bersama dengan Tuhan. Yaitu apa? Kami menolongmu secara murni. Kami tidak menerima ucapan terima kasihmu dalam bentuk apapun. Saudara, beberapa minggu kemudian saudara dia WA saya. Dan dia tanya nomor alamat rumah saya. Mau mengirimkan barang produk karena beliau adalah seorang importir. Saya mengatakan, maaf Pak Imron. Pertolonganku padamu karena kasih Tuhan buatmu. Pertolonganku padamu adalah murni untuk mengasihimu. Menunjukkan kasih Tuhan padamu. Maaf, bukan saya menghina dan menolak barang pemberianmu. Tapi saya tidak mau menerimanya. Oh saudara-saudara, itu pilihan. Kita tetap memilih diri untuk menjadi berkat bagi orang, meskipun di tengah-tengah kehidupan yang juga sulit. Kita memilih untuk hidup setia kepada Tuhan. Kita memilih setia untuk berada di jalan Tuhan. Di tengah-tengah kepepet, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Itu adalah pilihan orang percaya. Sekali lagi, diselamatkan adalah pilihan Tuhan. Dan Anda bersyukur kita dipilih oleh Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tetapi untuk hidup berkenan kepadanya, untuk hidup mengasihinya, untuk hidup setia kepadanya, itu adalah pilihan pribadi kita yang bisa kita ambil dengan sengaja, yang kita bisa ambil dengan kesadaran. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi, saya punya tempat dan kesempatan untuk memilih hidup bersukacita hari itu. Saya memilih hidup bahagia hari itu. Dan sampai hari ini saya bahagia. Apalagi ketika mendengar sapaan Pak Imron, saya bahagia sekali. Saya bersuka cita sekali karena saya tidak melewatkan kesempatan untuk hidup menjadi berkat bagi orang. Ngomong-ngomong soal pilihan hidup setia bersama Tuhan, saudara. Orang Yahudi Kristen di dalam surat Ibrani yang tadi kita baca, itu sedang berada dalam dua pilihan yang tidak mudah. Yaitu pilihan untuk tetap setia ikut Kristus, atau pilihan kembali kepada agama Yahudi. Mereka adalah orang Yahudi dan memeluk agama Yahudi, saudara. Namun ketika mereka berjumpa dengan Kristus, mereka percaya Kristus. Namun pada saat mereka bergumul, mereka mengalami kesulitan, mereka terhimpit masalah, mereka terhimpit persoalan, saudara. Kepada mereka diperhadapkan dua pilihan. Mau terus ikut Tuhan, setia ikut Tuhan, berjalan di jalannya, atau kembali kepada kehidupan yang lama, yaitu kepercayaan iman Yudaism. Dan dihimpit oleh orang-orang Yahudi yang masih
Judaism, masih punya agama Yahudi. Ayo kamu, ngapain kamu percaya Yesus? Ngapain kamu beriman kepada Kristus? Ngapain kamu masih jadi orang Kristen? Ayo kembalilah. Kembalilah ke agamamu yang lama. Kembalilah kepada imanmu yang lama. Kembalilah pada cara hidupmu yang lama. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kenapa tidak patut kembali pada iman agama Yahudi? Kenapa? Kenapa tidak patut kembali pada iman agama Yahudi? Di mana sih jeleknya agama Yahudi itu, saudara ya? Saudara, penulis Ibrani menyampaikan dua hal, saudara, tentang pilihan yang bisa diambil oleh orang Kristen hari itu. Pilihan yang pertama, saudara, adalah dia memperlihatkan bagaimana peristiwa di Gunung Sinai, saudara. Peristiwa di Gunung Sinai itu merupakan peristiwa yang mengerikan sekali. Peristiwa di mana ada gegap gempita suara kehadiran Allah. Ada petir yang menyambar-nyambar. Ada kilat yang menyambar-nyambar, saudara. Ada suara sangkakala. Ada api yang membakar. Mengerikan sekali. Bahkan di dalam ayat yang kita baca tadi, binatang pun dilarang menyentuhnya, saudara. Musa sendiri, orang yang sudah bersama-sama mendengarkan Tuhan berfirman kepada dia, bilang apa? Aku takut. Sungguh mengerikan sekali berada di bawah suasana seperti ini. Saudara, penulis Ibrani sedang mengatakan kepada orang Yahudi Kristen hari itu, dulu kamu hidup dalam ketakutan. Dulu kamu hidup harus memenuhi aturan hukum Taurat. Dulu kamu hidup harus memenuhi aturan agama. Segala sesuatu yang kamu lakukan ke gereja karena kamu takut dikutuk. Segala sesuatu yang kamu lakukan berdoa karena kamu takut dihukum. Segala sesuatu yang kamu lakukan baca Alkitab karena kamu takut dibunuh. Segala sesuatu yang kamu lakukan termasuk berbuat baik karena kamu takut nanti kamu tidak diberkati. Nanti kamu takut kamu dihukum. Oh saudara-saudara, sehingga membuat orang Yahudi dalam agama Yahudi itu berusaha dengan sekuat tenaga untuk memenuhi hukum Taurat dengan kemampuan dan kekuatan mereka di sana. Saudara, itu adalah sebuah peristiwa yang sangat tidak mengenakan. Kita bagaikan dijajah oleh sebuah hukuman dan tuntutan, saudara. Kita melakukan bukan apa yang kita mau dan bukan apa yang kita suka dan bukan berdasarkan rasa cinta kita. Kita berjuang sampai berdarah-darah. Tetapi itu pun masih insya Allah. Itu pun masih mudah-mudahan. Itu pun masih semoga ya. Kenapa saudara? Karena kita tidak mengalami anugerah belas kasihan Allah. Saudara, orang Yahudi Kristen hari itu dikatakan anugerah belas kasihan Allah. Kasih karunia Allah. Berkat penyertaan, pimpinan, keselamatan yang daripada Kristus itu lebih hebat dari siapapun. Lebih hebat dari nabi-nabi. Lebih hebat dari orang-orang yang pernah hebat dan dahsyat di dalam dunia perjanjian lama. Termasuk lebih hebat dari Musa. Yang menjadi kebanggaan orang Yahudi hari itu. Sampai hari ini orang Judaism masih membangga-banggakan Musa. Lebih hebat dari Musa. Yesus itu lebih hebat dari semuanya. Saudara, kalau kita mau bilang dalam kehidupan kita setiap hari ya. Di dalam kekristenan kita ya, seringkali kita juga begitu ya kan. Kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, tapi seringkali kita masih pakai cara yang lama. Kita tidak mau hidup dalam anugerah Tuhan, kita tidak mau hidup dalam kesetiaan kita mengikut Tuhan. Contohnya apa sih saudara? Ya ketika saudara buka toko, saudara berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong berkati tokoku, tidak salah. Tuhan berkati usahaku supaya melimpah-limpah. Bahkan mungkin kita bernyanyi, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Engkau melindungi aku dari mara bahaya atau malapetaka dan seterusnya. Gak salah, silakan saudara nyanyi. Kalau menurut saudara-saudara nyanyi itu membuat saudara bisa semangat, why not? Tidak masuk neraka kok nyanyi lagu itu. Ya, nyanyi aja. Gak salah saudara. Saudara bisa berdoa melimpah-limpah, tapi apa persoalannya saudara? Saudara pegang toko saudara. Saudara kerja dari hari Senin sampai hari Minggu saudara. Gak ada waktu buat Tuhan. Dan saudara berkata, Tuhan berkati usahaku. Nah ini orang yang tidak hidup dalam belas kasihan Tuhan. Tidak hidup dalam kasih karunia Allah. Dia sudah berdoa supaya Tuhan berkati usahanya.
Tapi dia nggak pernah tutup, saudara. Takut berkatnya hilang. Hari Minggu pun dipakai, saudara, untuk buka toko. Sekali lagi, ada banyak orang yang tidak percaya Yesus juga yang hari Minggu tidak buka toko. Jadi bukan masalah buka tutup di sini. Tapi masalahnya bagaimana iman percaya kita kepada Dia, menyerahkan seluruh hidup kita, termasuk toko, usaha, pekerjaan kita kepada Dia. Dan biarlah Dia berkarya. Kita usaha dengan cara yang benar dan tepat. Dan biarlah Ia melakukan segala sesuatu yang melebihi dari yang kita percaya. Amin. Ini benar, saudara. Nah, orang Yahudi nggak begitu. Saudara ya, saudara, ketika engkau berdoa kepada Tuhan dan tokomu sepi hari ini, apa yang kau lakukan? Apakah engkau masih percaya bahwa Dia Allah yang dapat dipercaya? Bahwa Dia Allah yang dapat diandalkan? Bahwa Dia Allah yang selalu membuktikan janjinya? Kau percaya enggak? Saudara yang saya kasihi, Anda mungkin berdoa. Berdoa panjang lebar meminta sesuatu. Enggak salah, saudara, kita harus meminta kepada Allah. Tapi ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita doakan, kita cembetut, kita marah, kita kecewa. Loh, ini namanya bukan hidup di dalam belas kasihan Allah. Ini bukan hidup di dalam kasih karunia Allah. Ini bukan hidup setia kepada Dia. Ini bukan hidup percaya kepada Dia bahwa apa yang Dia jawab melalui doa-doa kita yang mungkin gak sinkron, yang mungkin gak sesuai, yang mungkin gak presisif dengan doa kita, gak yang namanya precisely, gak namanya exactly. Gak apa-apa, saudara. Bukankah kita sudah menyerahkan kepada Dia? Tuhan, ini hidupku. Tuhan, ini hidupku. Bekerjalah dalam hidupku, Tuhan. Ini doaku kepadamu. Dengarkanlah doaku, jawablah doaku. Saudara, ketika saudara berdoa dengan hati yang penuh harapan kepada Allah, berdoa dengan hati yang mengharapkan belas kasihan Allah, berdoa dengan mengharapkan kasih karunia Allah terjadi atas hidup kita, saya percaya, saudara, maka Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Amin. Cuma seringkali kita itu mau apa yang kita doakan, A, B, C, persis. Kita lupa kadang-kala di antara A dan B itu ada A+. Anda mau pilih A atau A+? Kalau Tuhan kasih Anda A+, Anda mau tuntut A, rugi dong. Betul? A+? A+? A+ sama A bagusan mana? Ya bagusan A+ lah. A ada plusnya. Tapi kita tuntut Tuhan A. A Tuhan. Apalagi B. Kok B Tuhan? Moyong. Tuhan, engkau gak bekerja dalam hidupku. Kenapa sih aku minta engkau kasih B? Akhirnya kita jadi orang yang perintah Tuhan. Tuhan tanya, lu yang Tuhan apa gua sih yang Tuhan? Lu yang Tuhan atau ngayang Tuhan? Ngayangti dengan cara-caramu. Saudara, Tuhan aja stres sama kita. Tuhan stres sama kita, saudara. Saudara, ini cara orang yang hidup tidak ada di dalam tangan belas kasih Allah. Saudara, belas kasih itu di tengah era pandemi ini sangat penting dalam hidup dan iman kita agar kita tetap setia kepadanya. Ada lagi orang yang ya begitulah ya, takut sama suaminya kemana-mana dijagain, takut istrinya kemana-mana dijagain. Ya emang kita bisa jaga dia 24 jam. Takut kepada anak kita dalam pergaulan yang gak beres, emang kita bisa jaga dia 24 jam. Takut dia berseluncur di internet, mungkin dia gak rajin keluar, dia malas keluar, tapi dia berseluncur di internet. Dia berseluncur dan dia buka website yang gak benar, mana kita tahu? Orang Jakarta bilang meneketehe. Gak akan kita tahu. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku serahkan suamiku di luar sana. Tuhan, aku serahkan istriku di rumah. Tuhan, aku serahkan anak-anakku yang pergi, Tuhan. Aku berharap dan aku berdoa, aku minta padamu, jagalah mereka. Amin. Lalu Anda tidak tidur. Padahal Anda sudah tahu anak Anda pergi retreat 3 hari. Anda tungguin 3 hari di rumah gak tidur-tidur. Yang rugi siapa, saudara? Suami Anda pergi keluar kota 2 malam 4 hari. Ada ya 2 malam 4 hari? Enggak ada ya. 2 malam 3 hari ya. Anda tungguin di rumah berdoa. Anda teleponin terus. Vikol terus. Mau lihat di mana nih lokasi Vikolnya? Emang Vikol gak bisa dibuat videonya? Bisa. Vikol, oh aman dia. Oh di rumah mertua Ngai. Oh ya. Aman, ini di mertua teman Ngai. Ini kayaknya rumahnya ini ada foto, siapa itu cewek cantik ya? Dia lagi di kafe bu, tenang bu, lagi di kafe, lagi lobby untuk proyek 30 miliar. Kalau Anda tahu 30 miliarnya di belakang, ngalokung, pergilah. Iya kan? Ya itu jujur sih.
Ini saudara-saudara orang yang mau membuktikan mereka cinta. Di Borgol 123 hari. Berdua, kemanapun pergi. Habis itu pisah saudara. Kenapa? Tahu jeleknya. Membuktikan cinta tuh gak bisa borgol. Ke WC pergi, dia tahu tuh baunya gak enak. Ada ternyata pasanganku begitu ya. Ya kan? Gak mandi bersama. Semua bersama. 123 hari. Setelah borgolnya dibuka, pisah. Jadi kalau Anda serahkan kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Amin. Serahkanlah segala beban hidupmu hari ini. Ya, serahkan. Karena engkau punya Tuhan yang cakap, engkau punya Tuhan yang perkasa, engkau punya Tuhan yang hebat, engkau punya Tuhan yang lebih dari alam semesta, engkau punya Tuhan yang telah memberikan sorga itu kepadamu dan kepadaku. Amin. Aduh, gak ada amin. Woy. Soalnya penulis Ibrani membandingkan dengan yang kedua. Kalau tadi di Gunung Sinai, kembali ia membandingkan di Gunung Sion, Bukit Sion. Saudara, apa yang terjadi di Bukit Sion, saudara? Di Bukit Sion kasih karunia Allah dinyatakan. Kasih karunia Allah terbesar sepanjang masa diberikan kepada orang berdosa. Kasih karunia yang tidak pernah mungkin bisa ditemukan di agama apapun. Dan kepada pribadi siapapun. Selain di dalam Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi di sana saudara? Mengerikan. Tetapi membawa sukacita. Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini kasih karunia. Ini belas kasih Allah. Ini anugerah terbesar sepanjang sejarah jagat raya. Di Bukit Sion. Di sanalah anak Allah tergantung di kayu salib. Menanggung segala dosamu dan dosaku. Menanggung segala malu kita. Menanggung segala hukuman kita. Menanggung segala sakit penyakit kita. Di sana. Di Bukit Sion. Di Gunung Sinai ada penghakiman. Di Gunung Sinai Allah membuktikan bahwa orang berdosa harus dihukum. Di sana Allah berkata, engkau yang bersalah, engkau tidak akan diampuni. Kalau engkau tidak melakukan apa yang aku mau, maka sampai keturunan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, keterusnya, engkau tidak akan pernah mendapatkan kesempatan. Sehingga manusia akan berkata, capek deh. Tapi di Gunung Sinai, di Gunung Sion, di Bukit Sion, saudara, Allah menyatakan cinta kasih yang terbesar buat engkau dan saya, saudara. Oh, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Karena melalui kematian Kristus, saudara-saudara, Anda dan saya dapat mengandalkan Kristus. Sama dengan percaya pada cara pertolongan Tuhan kepada kita dengan sungguh-sungguh. Tuhan membuka kesempatan agar kita percaya kepada pertolongannya dengan sungguh-sungguh. Percaya pada pertolongannya dengan sungguh-sungguh. Dan kita akan mampu berkata, masih ada jalan terbuka bagiku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan. Manusia boleh berkata nggak ada jalan lagi. Manusia berkata nggak ada kesempatan lagi. Manusia berkata aku sudah terlalu berdosa. Aku sudah terlalu hina. Aku sudah terlalu jauh. Aku sudah terlambat untuk mengejar ketertinggalan. Tidak ada kesempatan lagi bagi aku untuk menebus ketertinggalanku. Tapi Tuhan berkata, masih ada jalan terbuka untukmu. Amin. Amin, saudara. Kok Anda kurang pede menjawab amin ya? Orang Kristen tuh orang yang paling pede seharusnya. Iya, saudara-saudara. Karena dia belum lihat, dia sudah berkata amin. Kenapa? Karena belum lihat di depan mata itu sebenarnya. Ada sesuatu yang lebih besar di balik pandangan matanya. Karena Kristus sudah membuka jalan buat kita. Amin. Nah, ini mulai pede lumayan lah. Ya, oke lah. Amin. Nah, ini mantap. Ya, kamcanya toto. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi selama hampir 2 tahun ini, saudara? Ya, hampir 2 tahun ini ada banyak perkara yang terjadi dalam hidup kita kan? Betul nggak? Sulit kita bayangkan, saudara. Sulit kita katakan lagi.
Ada ibu yang berkata, aku nggak tahu lagi air mataku mau keluar dari mana. Berarti air matanya udah habis ya kan? Aku nggak tahu lagi keringatku mau keluar dari mana. Berarti keringatnya udah habis. Rasa-rasanya hampir 2 tahun ini segala sesuatu yang aku buat, segala sesuatu yang aku lakukan itu salah ya. Saudara, tadi lagu berkata, dia tak pernah gagal. Amin. Dia nggak pernah salah. Amin. Menempatkan engkau menjadi jemaat GKJ Season City, Tuhan nggak pernah salah. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Season City dong. Saya bersyukur hari ini ada Pak Ketua Sinode GKJ hadir bersama kita di sini. Sebuah kesempatan yang sangat langka ya, bisa dihadiri oleh Bapak dan Ibu Ketua Sinode kita. Boleh berdiri Bapak dan Ibu? Dilihat oleh seluruh jemaat Season City. Ya, ini dia Ketua Sinode GKJ. Puji Tuhan. Kami tahu Pak Yoranus boleh hadir di sini. Beberapa hari lalu Pak Yoranus, beliau telepon saya minta izin hadir. Saya ketawa ya. Karena beliau bisa hadir di mana saja. Di seluruh GKJ. Tanpa perlu minta izin. Tapi beliau, saya tahu beliau menghargai GKJ Season City. Sehingga beliau mengatakan, Pak minta izin hadir ya Pak ya. Makasih ya Pak ya, sudah minta izin ke saya Pak. Nah Bapak Ibu Saudara, nggak ada yang kurang sebenarnya. Bapak Ibu bisa duduk di sini, jaraknya aman ya kan. Semua pakai masker, kecuali saya. Kenapa saya nggak pakai masker? Karena droplet saya langsung disedot oleh air purifier. Jadi aman saudara ya. Tepuk tangan dulu buat tim yang telah menyiapkan ini semuanya. Belum sampai ke Bapak Ibu Saudara disedot sama dia. Jangan dekat-dekat dia ya. Nah saudara, apa yang terjadi selama hampir 2 tahun ini ya? Udah banyak air mata ya. Lelah rasanya ya. Sehingga kita mungkin bertanya begini. Bagaimana bisa tetap percaya setia berjalan di jalan Tuhan jika pergumulan terus melanda? Bagaimana bisa tetap percaya Tuhan ya? Bagaimana bisa tetap setia kepada Dia? Sekali lagi itu pilihan kita. Anda bisa pilih untuk tidak setia. Anda bisa pilih untuk setia. Apapun pilihan Anda, Dia tetap setia mengasihimu. Amin. Sekali lagi, apapun pilihan Anda, Dia tetap setia mengasihimu. Karena Dia tidak bisa memungkiri bahwa Dia adalah Allah yang setia. Kau Allah yang setia, selalu berada dekatku. Meski ku menangis, kadang ku tertawa, ku tak tahu. Tapi ku tahu Engkau tahu Tuhan. Saya tahu di sini ada yang menangis hari ini. Walaupun wajahnya senyum. Pasti. Saya tahu juga di sini ada yang sedang tersenyum bergembira. Meskipun wajahnya enggak senyum. Kenapa? Karena sakit gigi kali. Enggak, saya enggak meramah-ramah enggak lah ya. Ini kata-kata yang namanya kata-kata yang menyenangkan Anda aja. Saya tidak menerawang begini ya. Di sini ada yang enggak saudara ya. Tapi saya percaya saudara. Dari 100-an orang yang hadir di sini pasti punya bermacam-macam keluh kesah, betul? Punya. Punya aneka warna kehidupan yang sedang terjadi. Masalah rumah tangga, masalah relasi, ya kan? Masalah hidup yang harus memilih tetap setia ikut Tuhan atau enggak. Saudara-saudara, pilihan. Namun kita berkata, bagaimana aku bisa tetap setia kalau pergumulanku datang, silih berganti nggak pernah usai. Saudara, penulis Ibrani mengutarakan di dalam Ibrani 11. Sebelum Ibrani 12 ini dibacakan atau dituliskan oleh penulis Ibrani, saudara. Ia menuliskan tokoh-tokoh iman. Kesaksian tokoh-tokoh perjanjian lama yang hidup oleh iman kepada Allah. Pasal 11. Kesaksian tokoh-tokoh iman itu membuktikan bahwa Allah yang superior itu adalah pribadi yang bisa kita percaya. Mereka hidup di zaman sebelum ada hukum Taurat, saudara. Habel, ya kan? Nuh, Henok, wow. Musa yang memilih meninggalkan istana Mesir karena dia tahu bahwa Tuhan yang dipercayai itu berbeda dengan Tuhan di Mesir. Meskipun makanan melimpah di sana, meskipun di sana ada gandum kualitas super, meskipun di sana ada roti kualitas beratas, nggak boleh sebut merek soalnya, ada, tapi dia memilih meninggalkan itu. Karena dia tahu ada sebuah panggilan untuk datang kepada Tuhan. Ia pun mengalami berbagai macam masalah dan pergumulan hidup. Bahkan saudara,
Ketika dia sudah sampai di ujung karir pelayanan panggilan Allah, dia nggak bisa masuk ke tanah Yerusalem. Dia hanya ada di Gunung Nebo, dia hanya melihat dari kejauhan. Tapi dia tetap percaya pada Allah. Amin. Dan Allah tidak pernah salah, Allah tidak pernah gagal. Musa menginjakkan kaki di Gunung Sion. Amin. Tuhan izinkan dalam sebuah peristiwa bersama Yesus. Musa diizinkan turun dari surga bersama Elia, mendampingi Yesus, menginjakkan kaki di bukit Sion. Wah, kurang apa Allah? Allah bisa melakukan sesuatu yang bagi kita mustahil, alias impossible, alias nggak mungkin lah, alias mana mungkin. Kenapa? Karena dia Allah. Saudara, waktu saya sedang menginjili papa mertuanya Pak Alung sudah beberapa hari lalu, saudara, lucu sekali ya. Saya mengatakan, Pak Fucoy namanya ya. Paham namanya siapa? Ya, susah kedengaran dari sana ya. Saya bilang begini, Pak, Bapak percaya nggak Tuhan bisa jadi manusia? Oh, percaya. Kenapa? Sunggokong aja bisa jadi 72 macam. Mantap, saudara. Itu keren, saudara. Saya masuk dalam budaya memberitakan Injil. Yang dia pahami, Sunggokong aja bisa. Sunggokong itu di bawah level berapa tingkat dari Tuhan. Nyi. Saya mau ngomong bahasa Kenyi, saya bingung apa sih coba. Ya, itu dia. Sungguh kau bisa jadi 72 rupa katanya. Ya Tuhan, kau cuma menjadi manusia mah. Karena dia Tuhan. Amin. Karena dia Allah, karena dia Tuhan, maka dia sanggup melakukan apa yang mustahil bagi kita. Amin. Saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Ya. Di tengah-tengah pergumulan penantian yang panjang, ya, dalam tekanan pergumulan hidup orang Kristen diperhadapkan pada dua pilihan ini. Yang pertama adalah apa? Kembali mengandalkan kekuatan diri sendiri dan dunia ini. Silakan. Tadi tuh. Pegang toko, pegang tokomu, pegang usahamu, dan mati bersamanya. Pegang hartamu, pegang investasimu, dan mati bersamanya. Saudara, ini kata yang harus engkau pikirkan. Saya tidak suruh Anda mati bersama investasimu, enggak. Engkau cari tahu masa depan dengan seusaha-usahanya. Dan engkau ketakutan sendiri dengan masa depan yang kau tahu. Ya, Pak Matias sering berkata begini. Saya ini ahli investasi. Master Forex ya namanya ya. Semakin saya banyak tahu, semakin saya itu tidak mau gampang untuk investasi. Tapi bagi orang yang baru tahu, semangat. Apalagi penjelasan dari Pak Matias. Sempurna. Sempurna, ikut. Dan memang betul berhasil. Tapi betul, saya mau kasih tahu begini. Semakin kita pengen tahu tentang masa depan. Yang bukan hak kita. Kita mati-matian pengen tahu. Membuat kita stres loh. Kita gak berani melangkah ya kan? Karena kita tahu 5 tahun lagi kita itu sakit. Stroke. Kita tahu 7 tahun lagi kita itu lumpuh setengah. Saudara, kita tahu 8 tahun, 9 tahun lagi kita bangkrut. Ya udah deh, mendingan gak usah hidup, benar kagak? Ya udah, urusan masa depan itu kita serahkan pada tangan Tuhan yang pandai dan cakap mengatur masa depan kita. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, itu pilihan pertama. Pilihan kedua adalah tetap setia dalam imannya kepada Kristus dan tetap percaya pada pertolongannya. Pertolonganku begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Pertanyaannya apa sih yang memikat kita hari ini? Tuhankah yang memikat kita atau bukan? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada banyak pilihan dalam hidup kita. Setiap hari ini pilihannya. Ya, contohnya aja. Tetap percaya bahwa Tuhan masih memegang kendali. Terus berdoa dan mencari kehendak Tuhan. Tetap mengasihi dan melayani Tuhan meski dalam tekanan. Menjadi kesaksian indah bagi banyak orang. Dan sebelahnya ketutup ya. Oh, sebelahnya bisa lihat di sini. Canggih ya. Itu hilang, ini bisa lihat di sini ya. Ini yang pilihannya nggak benar nih. Ragu terhadap keberadaan Tuhan atas seluruh hidupnya. Khawatir terhadap cara Tuhan bekerja dalam kesehariannya sehingga kita mau tolong Tuhan. Kecewa kepada Tuhan dan atasi masalah dengan cara dunia ini. Tidak menjadi berkat bagi orang lain. Ini pilihan yang bisa kita ambil tiap hari kok. Nah, pertanyaannya bagaimana kita memilih untuk hidup tetap setia kepadanya.
Saudara, yang pertama sederhana. Mintalah belas kasihan Tuhan agar kita bisa menikmati Dia meski di tengah-tengah kesulitan. Berdoa tiap pagi, mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada aku ya Tuhan. Berbelas kasihanlah, minta itu dengan sungguh-sungguh. Agar aku dapat menikmati Engkau. Agar aku dapat mengalami Engkau. Lebih dari kesulitan hidupku. Lebih dari kebahagiaan hidupku. Lebih dari kekayaan hidupku. Lebih dari keberhasilan hidupku. Lebih dari kesuksesanku. Termasuk lebih dari kegagalanku. Minta belas kasihan Tuhan. Maka Dia yang akan menganugerahkan kepada engkau kemampuan untuk mengasihi Dia dan menikmati Dia. Karena kemampuan untuk mengasihi Tuhan itu nggak bisa datang dari kita, saudara. Kalau datang dari kita, kita jadi seperti Yudaism. Minta itu belas kasihan Tuhan, berlutut minta, Tuhan, kasihanilah aku Tuhan, kasihanilah aku. Aku nggak bisa menikmati Engkau. Begitu saham turun, aku stres. Begitu penghasilan menurun, aku hampir gila. Begitu aku putus pacar, aku ingin bunuh diri. Ayo, saudara. Begitu seluruh investasiku menurun dan bahkan hilang, aku itu rasanya mau gila. Nah, itu berarti tanda-tandanya Tuhan belum engkau nikmati. Tuhan belum engkau alami, segala sesuatu engkau jalani seperti Yudaism. Baca Alkitab iya, tapi seperti Yudaism. Berdoa iya, tapi seperti Yudaism. Ke gereja iya, tapi seperti Yudaism. Iya kan? Percaya Tuhan iya, tapi seperti Yudaism. Buktinya apa? Dia belum menjadi yang terindah dalam hidup kita. Maka kita kecewa. Kita putus asa, kita marah, kita capek. Saudara, keintiman dengan Tuhan mengakibatkan kita menikmati kasih Tuhan yang tidak terbatas. Anonim, ya. Gak ada yang menyebutkan namanya, bukan dari saya. Tidak menyebutkan namanya. Keintiman dengan Tuhan mengakibatkan kita menikmati kasih Tuhan yang tidak terbatas. Kasih Tuhan itu tidak terbatas, saudara. Lebih dari masalah dan pergumulan kita. Yang kedua, mintalah belas kasihan Tuhan agar kita bisa menang hadapi pergumulan hidup ini bersama Dia. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada aku Tuhan, agar aku mampu menghadapi masalah hidupku dan aku menang bersama Engkau Tuhan. Belas kasihanilah aku, Kyungai, help me, tolong aku. Minta Dia Tuhan kita. Jangan engkau berjuang dengan kekuatanmu sendiri. Engkau akan capek, engkau akan lelah, engkau akan kecewa kepada Tuhan. Engkau akan dengki dan iri kepada orang yang kelihatannya hidupnya lancar-lancar saja. Kita akhirnya bisa bertanya, Tuhan engkau ada gak sih? Ada gak sih Tuhan? Atau lagi tidur? Nah ini bahaya saudara. Minta kepada Tuhan. Saudara, ini anonim. Iman yang besar percaya bisa memindahkan gunung. Amin. Tapi iman yang benar tetap percaya sekalipun gunungnya tidak pindah. Ini anonim. Tapi saya buat sesuatu yang baru. Saya harap lebih hebat dari anonim ini ya. Oke, baca. Ini punya saya. 1, 2, 3. Iman yang benar tetap percaya bahwa Allah telah, sedang, dan akan memindahkan gunung-gunung persoalan kita. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Iman yang benar tetap percaya bahwa Allah telah, sedang, dan akan memindahkan gunung-gunung persoalan kita. Ini by me. Tepuk tangan. Iya dong. Allah telah, sedang, dan akan. Iman bukan berbicara kalau gunungnya nggak dipindahin nggak apa-apa. Itu spekulasi namanya. Iya nggak? Ya pokoknya aku percaya aja. Kita harus percaya bahwa Allah sedang bekerja. Meskipun yang terlihat ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kita percaya Allah tetap bekerja. Selalu bekerja. Dan akan bekerja memindahkan gunung-gunung persoalan hidup kita. Amin. Kalau cuma gunung mah kecil. Saudara, percayalah bahwa Allah bisa kita percayai. Janji yang diberikan Allah pasti terwujud. Amin. Amin dong. Kalau enggak, ngapain kita percaya, ya kan? Saat kita mengalami pergumulan berat dalam kehidupan ini, apakah kita akan tetap mempercayai Allah dan tetap berusaha hidup berkenan kepadanya? Ini yang paling penting. Ini ukurannya. Saat kita kepepet, apakah kita masih hidup berkenan kepadanya atau tidak? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hidup berkenan kepada Allah saat kesusahan itu tidak mudah. Saat kepepet, kita gampang mempertanyakan dan meragukan iman kita kepada Allah. Itu yang seringkali terjadi. Sekali lagi kita baca 1, 2, 3. Saat tergoda oleh tawaran dunia,
kita gampang mengambil langkah yang tidak sesuai dengan jalan iman kita kepada Allah. Saudara, contoh. Tanggal 1 kemarin, saya ditransfer uang dari sinode. Salah transfer. Saya percaya banyak mentransfer orang, ya. Transfernya lebih. Ada nama saya 2 kali di sana. Dengan jumlah nominal yang sama. Meo ikeren cetau. Monjintia. Asik gak? Asik dong. Namanya rezeki nomplok. Betul gak? Kita bisa gak punya pemahaman? Gak mungkin salah lah. Ini pasti berkat lebih. Ini bonus. Kamcia nyi toto. Kamcia toto Tuhan. Rohani bisa. Hari itu saya punya pilihan 2. Tanyakan kesalahan ini atau biarkan saja. Hameo ikeren cetawa. Monyintia. Tapi ngai tahu, ngai ti. Jujasu ti. Rezeki nomplok. Bukan ngerampok. Bukan curi. Bukan nipu. Bukan maksa. Bukan minta. Bukan mengemis. Tapi dia datang sendiri. Ini berkat Tuhan, kata orang gereja sebelah. Berkat Tuhan, pindahkan berkat kekayaan orang kaya ke kantong kita. Ini teologi kemakmuran. Tidak ada di GKJ Sin City. Salah sendiri dia salah transfer. Berarti emang Tuhan izinkan ini buat saya. Betul nggak? Tapi hari itu saya memilih untuk berkata, Tuhan, aku ingin berada di jalan-Mu. Aku ingin setia dalam perkara kecil, meskipun meo ikeren cetau, meskipun mau nyintia, tapi ngaiti kalau nyiti, saya tahu engkau tahu. Jujasu. Saya langsung WA ke Ibu Lisien. Bu Lisien, ini ada kesalahan transfer ini, atau bagaimana? Atau bagaimana? Atau bagaimana itu bisa dijawab, betul salah transfer, atau oh enggak, itu benar. Saudara ya, dalam hati saya sebagai manusia, pengen ada jawaban apa? Oh itu benar kok. Jujur ya, tapi dijawab, oh salah benar, maaf Pak, makasih ya Pak, tolong transfer balik, ini nomor rekeningnya. Aduh, capek deh, aduh transfer balik gimana? Saya langsung transfer balik. Transfer balik mengirimkan bukti transfernya. Ternyata orang hidup di jalan Tuhan itu gampang-gampang susah ya. Terkadang godaan itu begitu besar dan nggak ada yang tahu. Tapi iman kita itu berbicara tentang kita dan Tuhan yang tahu. Dan Tuhan yang tahu segala-galanya. Saudara, ketika saya melakukannya saya bahagia. Saya suka cita. Meskipun rekening saya berkurang dalam jumlah nominal tertentu. Toh itu bukan punya saya kan? Itu salah transfer, salah kirim, saya maklum. Kesibukan saudara, kalau pakai auto mungkin beda, ini manual kan? Manual bisa salah saudara. Manusia bisa salah, tapi Tuhan tidak pernah salah. Jika suatu saat ke rekening saya masuk 100 juta, dengan no name, terima nggak? Nggak ada nama, terima nggak? Nggak mungkin nggak ada nama, mustahil lah. Saudara yang saya kasih, masa kita kalah dengan orang yang ketemu cek 30 berapa miliar tuh? 35 M saudara, masa kita kalah? Orang Kristen harus punya jiwa kemenangan yang tinggi dan luar biasa, yang sungguh-sungguh tahu bahwa dia ada untuk Tuhan dan demi Tuhan untuk kemuliaan Allah. Ada banyak tawaran dalam hidup kita di dunia ini yang membuat kita memilih untuk meninggalkan Tuhan atau tidak. Pertanyaan terakhir buat kita. Siapakah yang akan kita pilih di saat hidup terhimpit oleh godaan dan persoalan hidup? Maukah kita berkata bahwa aku mau memilih Yesus, bukan harta dan tahta dunia ini? Pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda hidup mengasihi Dia atau tidak?